warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tepatnya hari Senin 14 Agustus 2023 saya mendapatkan hidayah dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa tiba di tempat sekolah kita ini SD 1 Rahabite untuk berkunjung dan menemui Pak Asrianto di kegiatan pendampingan individu 3. Saya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala urusan kita selama pelaksanaan pendampingan individu ini pada pagi hari ini. Kita akan membahas di pendampingan individu 3 ini sebenarnya ada 3 poin yang terpenting yang akan kita bahas dan kita refleksikan dan kita diskusikan. Yang pertama tentu refleksi hasil survei 360 derajat tentang penilaian kuesioner yang telah dilaksanakan pada pendampingan individu sebelumnya, yaitu asesmen mandiri, kemudian penilaian dari kepala sekolah, kemudian kuesioner penilaian rekan sejawat, serta umpan balik dari siswa kita. Ya, saya lihat kalau Pak Asrianto ambil di kelas 3, saya lihat, kalau tidak salah ya, kelas 6 ya Pak, kelas 6. Jadi tentu Bapak sudah membaca hal-hal yang menjadi poin penting pada kuesioner itu, dan Bapak sudah juga memberikan umpan balik dan mengirimkan kepada kami. Tentu itu yang akan kita bahas kembali, diskusikan untuk refleksikan hasil survei tersebut, Pak. Kemudian yang kedua, kita akan mendiskusikan rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional. Nah, kita di awal tadi sudah singgung seperti itu, dan Bapak sudah mempelajarinya sebenarnya di pada modul 2.2 ya, untuk pembelajaran sosial emosional atau disingkat PSE. Kemudian yang ketiga, Pak Asrianto, kita akan melakukan diskusi hasil lokakarya kedua yang lalu. Bapak masih ingat tentang keterlaksanaan dari tahapan bagja. Nah, jadi kita sebenarnya pendampingan individu ini merupakan review semuanya. Ya, apa yang sudah kita lakukan dan kita laksanakan, itu yang saya ingin ketahui dari Bapak nanti sejauh mana Bapak sudah laksanakan itu. Tentu sebelumnya saya ingin bertanya kepada Pak Asrianto, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak. Ya. Sehat Pak ya? Ya, sehat Pak. Alhamdulillah. Saya juga sebentar akan melakukan juga penilaian refleksi kepada Bapak yang menjadikan jurnal daripada pendampingan individu 3. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat baik dalam melaksanakan tugas sehari-hari Pak Asrianto di SD 1 Rahabite maupun bagaimana pengembangan kita nanti kompetensi Pak Asrianto sebagai guru penggerak nanti. Ada beberapa nanti yang Bapak akan menjadi respon dari pendampingan ini. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang Bapak akan sebentar isi. Jadi kita di sini ada beberapa poin yang kita akan lakukan. Pertama, implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi sebentar saya akan bertanya bagaimana tentang implementasi pembelajaran berpihak pada murid. Kemudian juga ada tentang tadi kita sudah bahas refleksi dari survei umpan balik, kemudian rencana penerapan pembelajaran sosial emosional serta dengan keterlaksanaan tahapan bagja. Kemudian yang terakhir tentu kita akan melakukan refleksi terhadap proses pendampingan hari ini. Saya ingin bertanya juga kepada Pak Asrianto
kita ini sudah jalan kalau tidak salah sudah memasuki 3 bulan Pak ya, kurang lebih. Kira-kira dukungan apa bentuknya yang Bapak dapatkan dari teman-teman sejawat maupun kepala sekolah terhadap pendidikan guru penggerak yang Bapak lakukan atau yang jalan selama 3 bulan? Baik Pak, terima kasih. Dukungan dari kepala sekolah tentunya dari awal kan dia sudah mendukung saya untuk ikut guru penggerak. Dia kan sudah juga ikut di Lokakarya 0. Dia memang sudah memberikan dukungan yang penuh, baik itu dari semangat motivasi, sarana, prasarana, dari teman-teman sejawat. Dia sangat mendukung juga Pak, karena dari awal juga mereka juga menjadi termotivasi, saling membantu dalam kegiatan aksi nyata saya, memberikan kesempatan saya untuk kalau ada tugas selesai bisa kembali dulu ke sekolah, ke rumah untuk mengerjakan. Intinya selesai tugas di sekolah, dilanjutkan tugas untuk mengerjakan tugas guru penggerak. Itu saya itu dukungan Bapak. Luar biasa sekali Pak ya, dukungan Bapak kepala sekolah dengan teman-teman di sini luar biasa. Dan memang saya sudah lihat hal positif itu yang sudah ditunjukkan mulai dari pendampingan pertama dan yang kedua sebelumnya. Dan mudah-mudahan teman-teman di sini maupun kepala sekolah tidak surut itu dukungannya Pak. Pokoknya dari awal sampai akhir sama. Nah, dalam perjalanan melakukan program pendidikan guru penggerak ini tentu ada beberapa tantangan yang Bapak hadapi. Bisa diceritakan tantangan apa saja? Kalau tantangannya Pak, itu soal waktu tentunya Pak, karena ada tugas pokok saya sebagai guru, ada tugas saya sebagai mengerjakan tugas guru penggerak. Jadi itu mengatur waktunya itu tantangannya Pak. Seperti itu kalau saya hadapi akhir-akhir ini Pak, tantangannya. Karena sudah mulai aktif pembelajaran anak-anak, jadi itu terbagi waktunya Pak, cara mengatur waktunya Pak. Kira-kira dari tantangan yang Bapak Asrianto tadi sampaikan itu, kira-kira kiat-kiat apa saja atau strategi Pak Asrianto untuk menghadapi tantangan yang Bapak sebutkan tadi itu? Kalau tantangannya Pak, ya pasti kita bagaimana cara kita mengaturnya. Kita mengerjakan terlebih dahulu tugas pokok yang penting. Selanjutnya kalau di sekolah bisa kita kerjakan juga. Kalau jam istirahat kita bisa mengerjakan tugas-tugas guru penggerak, sehingga bisa berjalan sesuai dengan tugas saya Pak. Maksudnya saya tidak mengabaikan tugas pokok saya, sekaligus tugas saya di penggerak. Artinya mensiasati ya, memanfaatkan waktu seefektif mungkin ya. Jadi waktu itu dimanfaatkan, kalau ada celah kita kerjakan lagi untuk kegiatan program guru. Bagus. Kira-kira apa rencana Pak Asrianto ke depannya sehingga kegiatan pendidikan guru penggerak yang Bapak jalani ini bisa berjalan maksimal? Kalau di awal kan di modul itu kan kita dituntut untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Rencananya saya ke depan tentu saya akan membuat sebuah pembelajaran yang berpihak pada murid tentunya, karena kita kan guru penggerak disiapkan untuk itu, dengan membuat sebuah rencana pembelajaran yang sesuai dengan materi tentunya, dan terintegrasi dengan kurikulum 2013, pembelajaran yang bisa melibatkan semua murid, guru, bukan hanya muridnya guru saja yang aktif, serta pembelajaran yang menyenangkan bagi saya. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan bisa terwujud, dan itu semua kita selalu berharap bahwa ini tidak terlepas selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk hasil survei, kita refleksi di hasil survei dari hasil umpan balik itu yang telah Bapak dari semua umpan balik, baik dari kepala sekolah, asesmen sendiri, mandiri, kemudian kepala sekolah, kemudian dari rekan sejawat maupun dari siswa. Kira-kira
apa yang Bapak rasakan kurang yang mendapatkan sorotan dari teman-teman atau masukan dari teman-teman yang perlu Bapak tingkatkan? Kalau masukannya Pak, tentu kolaboratif itu kan perlu ditingkatkan juga. Sudah terlaksana tapi perlu ditingkatkan. Dan kebetulan di sekolah saya kan keterlibatan orang tua memang tidak agak terlalu rendah, karena kita tahu kan kalau di dalam pedalaman begini, kalau kita sebenarnya bisa memberikan undangan kepada orang tua murid, kita undang, belum tentu dia datang. Jadi itu Pak kurang di sini Pak, keterlibatan orang tua dalam sebagai pendamping di sekolah Pak, sebagai pendamping pembelajaran. Karena orang tua kan memang berpengaruh. Maksudnya kan kalau anak-anak di sekolah kan sedikit saja waktunya, lebih banyak waktunya di rumah. Kalau kita berkomunikasi dengan orang tua kan bisa saling membantu, bahwa anak saya tingkatannya begini. Iya Pak, begitu. Nah, kita beralih ke penerapan pembelajaran sosial emosional. Apakah Bapak sudah pelajari di modul 2.2? Iya Pak, baru-baru ini saya pelajari Pak. Baru kemarin selesai saya unggah demonstrasi kontekstual. Sebentar, insya Allah kalau tidak ada halangan, saya akan mengerjakannya di koneksi antar materi. Pembelajaran sosial emosional itu memang adalah pembelajaran yang kolaboratif yang dilaksanakan oleh komunitas sekolah. Nah, proses kolaborasi ini itu memungkinkan anak untuk anak dan pendidik untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap positif dan aspek sosial dan sosial emosional. Gitu. Saya ingin mengetahui apa yang lebih spesifik yang bisa Bapak dapatkan dari mempelajari itu modul 2.2. Dari modul 2 kita diberi pemahaman bahwa agar kita dapat memahami dan mengelola emosi terkait dengan kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif dalam hal ini manajemen diri, dan menunjukkan rasa empati kepada orang lain dalam hal ini kesadaran sosial, dan mempertahankan hubungan yang sehat dengan orang lain dalam hal ini dia berhubungan dengan keterampilan berelasi. Dan yang terakhir adalah keputusan yang bertanggung jawab. Tentu kita dalam mengambil keputusan di sekolah kita harus mempertanggungjawabkan, dan kita harus menggunakan namanya kesadaran penuh Pak, dan dalam mengelola emosi. Dan tentu ini kita menghadapi masalah di sekolah kan, pengelolaan emosi itu sangat penting Pak. Itu saja Pak kalau dari modul 2.2. Iya, saya rasa itu sangat bermanfaat ya. Di modul 2.2 ini sudah langsung memang kita diberikan pembekalan di situ, memang untuk dipersiapkan bagaimana kita melakukan kegiatan itu berdasarkan pembelajaran sosial emosional, dan jika kita pahami itu memang akan bermanfaat sekali, dan itu akan besar sekali pengaruhnya dalam karakter kita. Jadi memang saya berharap di modul 2.2 ini bukan sekedar dibaca, tetapi perlu memang dihayati itu materinya, karena itu berguna sekali bagi kita sebagai seorang guru dan bersosialisasi di sekolah kita ini. Nah, saya juga ingin baik Pak, assalamualaikum, mari Pak Kais. Ya, mari Pak, mari. Terima kasih Pak Kais sudah tiba ini. Iya. Saya masih lanjut ini. Oh ya, silakan. Ya. Nah, kita masuk di kegiatan tahapan bahagia. Kita sudah melakukan di Lokakarya 2. Kita sudah bahas di sana di Lokakarya 2 juga, dan kami juga sudah sebagai pengajar praktik sudah memberikan bagaimana petunjuk dan arah untuk keterlaksanaan tahapan bahagia. Apakah Pak Asrianto ini telah menerapkan metode bahagia untuk merencanakan perubahan pada diri Pak Asrianto? Ya Pak, melalui pendekatan bahagia itu melalui inquiry apresiatif, kita melihat dulu kekuatan di sekolah, kemampuan di sekolah, kita sesuaikan dengan aset yang ada di sekolah, sehingga dalam penerapannya itu kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah. Contohnya kalau saya kan dalam isi grup penggerak saya kan melakukan pembiasaan positif. Pada tahapan bahagia anak-anak bisa
Kebiasaan positifnya itu salah satunya itu dalam berdoa sebelum belajar. Asmaul husna itu memang sudah dilakukan, tapi ini harus ditingkatkan dan menyanyikan lagu wajib sebelum masuk di dalam kelas. Serta anak-anak juga itu kan kebiasaan juga perlu itu membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak kan biasa mengambil sampah, tapi dia mengantong, dia menyimpan kantongnya, tapi dia tidak simpan pada tempat sampah. Itu biasa kita pembiasaan juga. Dan terus itu kalau misalnya anak-anak sebelum masuk di pembelajaran, kadang mereka juga pergi ambil buku di kelas dulu, dibaca dulu. Nah, tapi salah satu syarat itu harus melapor dulu kepada guru. Pembiasaannya ini kan membaca dulu buku literasi dulu. Dan syaratnya itu dia melapor dulu, saya meminjam buku, kan harus dikembalikan pada tempatnya. Itu juga sebuah pembahasan bertanggung jawab gitu di tahapan bahagia yang saya laksanakan. Tentu dalam melaksanakan tahapan bahagia ini pasti Pak Srianto menghadapi tantangan, ya. Dalam menerapkan tahapan bahagia, apalagi untuk mencapai visi sekolah kita ini. Kira-kira apa tantangannya itu, Pak? Kalau tantangannya Pak, tentu kalau dari anak-anak kan mempunyai karakter yang berbeda, ya kita sesuaikan dengan itu. Terus banyak tantangannya itu seperti itu saja Pak kalau kita lihat anak-anak. Dan itu jadwalnya juga belum tentu juga saya melaksanakannya sendiri Pak. Perlu ada kolaborasi juga, tidak bisa saya lakukan sendiri itu Pak kalau tidak ada teman-teman yang membantu. Jadi memang butuh dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, ya, dari teman-teman Pak Yusmin dan yang lain, Ibu Rosdian, ya. Nah, tentu dari tantangan itu kemudian apa yang telah diterapkan, tentu Bapak ingin punya rencana untuk perbaikan ke depan terkait dengan pelaksanaan tahapan bahagia, khususnya untuk perubahan diri Bapak sehingga bisa mencapai visi yang telah dirumuskan, yang Bapak telah rumuskan pada saat kita Lokakarya. Tentu rumusan visi yang Bapak rumuskan di Lokakarya tentu akan menyesuaikan dengan visi yang ada di sini. Kira-kira rencana ke depannya Pak Nasrian itu apa untuk pelaksanaan tahapan bahagia ini terhadap perubahan diri Bapak? Tentunya itu Pak menjalin kolaborasi dengan teman guru juga Pak, karena itu perlu dengan kepala sekolah. Rencana ke depannya Pak, iya, saling memberi motivasi, menyiapkan sarana prasarana untuk menyambang bahagia. Tentunya juga menyediakan waktu, karena belum tentu kita melakukan perubahan itu Pak belum tentu langsung akan terlaksana, membutuhkan waktu beberapa, apalagi terkait dengan visi ini kan juga termasuk ada pembiasaan di situ, belum tentu kita laksanakan. Mungkin juga konsisten, tapi rencana kedepannya kita harus memang membutuhkan bentuk kolaborasi dengan rekan guru kepala sekolah. Dan saya tentunya dari pribadi harus paling percaya diri untuk pengembangannya. Iya, betul sekali. Saya rasa itu kata kuncinya, lebih percaya diri untuk melaksanakan tahapan bahagia ini terhadap perubahan diri Bapak dan berdampak kepada kita punya visi sekolah ini kepada teman-teman. Karena kalau sudah tertular ke teman-teman, tentu otomatis visi yang kita sudah rumuskan baik di sekolah maupun yang Bapak rumuskan itu akan bisa terlaksana. Tapi untungnya visi sekolah kita ini ternyata memang menyesuaikan dengan apa yang Bapak lakukan. Jadi kalau ada sekolah lain malah dia belum ketemu, kita tidak istilah sebut sekolah apa, tapi tidak ketemu itu visi yang dia rumuskan guru penggeraknya, tidak ketemu dengan visi yang ke bawah, karena mungkin ada di situ pertimbangan. Tapi kalau SD 1 Rahabita, alhamdulillah di pendampingan Loka 2 ya langsung Bapak Kepala Sekolah. Sudah itulah jadi visi misi kita, apalagi beliau kan memang belum pernah merubah ini visi sekolah kita. Nah, sekarang terima kasih juga sudah datang Bapak Kepala Sekolah. Saya ingin mendengarkan Pak, ini sudah 3 bulan ini saudara kita ini Asrianto menjalani pendidikan guru penggerak Pak. Dukungan-dukungan apa saja Pak selama 3 bulan ini, kita review apa yang menjadi dukungan Bapak terhadap Pak Srianto. Mungkin Bapak bisa ceritakan, pokoknya kita ini plong saja. Ya, silakan Pak, barangkali bisa diceritakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Ya, terus terang memang kami bersyukur tentang ada
guru kami yang berjaring dalam guru penggerak ini, ya tentunya banyak sekali yang kemajuan-kemajuan yang telah berjalan seiring dengan berjalannya waktu itu. Jadi dulu juga di dalam prosesi tentang ini apa istilahnya untuk merubah dengan visi dan misi. Jadi berdampingan dengan itu, dengan kalau kolaborasi kepala sekolah dan dewan guru, tentunya kita sangat mendukung, Pak. Ya tentunya banyak ya kemajuan dibanding yang sebelum ada guru penggerak di SD kami. Nah, begitu juga dana-dana yang tentunya ketika nanti kami fasilitasi ketika guru penggerak membutuhkan dana sepanjang dana sekolah masih bisa untuknya. Ya, terima kasih. Itu saja. Iya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah terhadap dukungan kepada saudara kita ini Asrianto. Tentu ini akan menjadi contoh bagi rekan-rekan kepala sekolah yang lain, karena memang ini program merupakan program nasional dan memang dampaknya sangat luar biasa, Pak. Beliau ini tadi kita sudah singgung dengan Pak Jusmin, apa itu tujuannya itu guru penggerak, kita sudah jelaskan ya. Nah, jadi banyak kegunaan daripada tujuan mengikuti pendidikan guru penggerak. Makanya kita support, mudah-mudahan di angkatan berikutnya Pak Jusmin ini juga sudah bisa sudah masuk, karena di pembelajaran yang kita bahas ini di modul 2.2 di situ ada namanya pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional ini sangat penting bagi seorang guru, karena dia bukan saja sebagai person diri individunya, tetapi dia juga merupakan masyarakat yang manusia yang butuh bersosialisasi. Nah, kalau sosialisasinya bagus, Pak, bermasyarakatnya bagus, bertemannya bagus dengan rekan sejauhnya, saya rasa sekolah ini akan menjadi perasaan selalu mau tenang. Tapi kalau misalnya hubungan silaturahminya kurang bagus, kondusifnya kurang bagus, Pak, pasti juga kita merasa tidak betah di sekolah. Nah, jadi dibutuhkan memang bagaimana hubungan terhadap sesama kita rekan guru. Nah, di situ pembelajaran sosialnya gimana. Kemudian juga bagaimana kita juga beradaptasi kepada anak-anak. Jadi bukan saja bersosialisasi itu kepada rekan guru, kepada bapak kepala sekolah, kepada masyarakat, tetapi kepada anak. Bagaimana menempatkan diri kita seperti sahabat mereka. Nah, di situ di dalamnya ada semua, Pak. Kemudian emosional kita. Tadi kita sudah bahas dengan Pak Jusmin bahwa banyak memang yang terjadi karena guru. Beda dulu, Pak, di zaman kami kita memang melewati itu di sekolah pendidikan guru, SPG namanya, Pak. Kita memang diajar psikologi pendidikan namanya. Jadi ada di sana psikologi pendidikan, kemudian kita belajar didaktika metodik, Pak. Di situ kita bisa diajar bagaimana mengendalikan emosi sebenarnya, bagaimana bisa memberikan penghargaan kepada anak. Tetapi setelah ditutupnya SPG, maka orang yang menjadi guru itu dia dari sekolah umum langsung menuju ke sekolah pendidikan guru. Nah, dasar-dasar itu yang kurang, karena di jurusan S1 pendidikan guru itu untuk pembelajaran psikologi pembelajaran anak itu tidak sedalam waktu masa kurikulum masih ada namanya sekolah pendidikan guru SPG, sehingga tidak jarang kita dengar baik di media sosial maupun di media elektronik, misalnya televisi kita atau di koran, kita dapatkan bahwa ada seorang guru tiba-tiba dia pukul anaknya, artinya tindak kekerasan, karena dia tidak mempelajari bagaimana mengendalikan emosi. Kemudian bagaimana anak itu kita lihat situasinya, misalnya dia aktif, tiba-tiba kita ini melarang dia aktif, padahal sesungguhnya anak itu dia ingin berkembang, ingin rasa keingintahuan sehingga dia aktif. Nah, itu yang biasa terjadi. Maka dengan adanya pembelajaran sosial emosional ini, kita berharap guru itu betul-betul bisa menerapkan itu dan menjadi suatu hal yang
bisa membuat bagaimana pembelajaran dalam kelas itu bisa lebih baik lagi, termasuk di lingkungan sekolah kita. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Asrianto, dari proses pendampingan kita hari ini, kira-kira apa yang kita bisa petik dari hal yang menarik yang Bapak dapatkan dari proses pendampingan ini? Hal menarik Pak, dari kita itu Pak banyak sekali berbagi praktik, berbagi pengetahuan. Itu yang hal-hal yang menarik, banyak pengetahuan dari belajar praktik yang belum kita dapatkan ini dari teman guru, terutama juga saya mendapatkan praktik yang baik, pengetahuan baru dari tenaga praktik. Itu hal yang menarik dari pendampingan hari ini. Iya, baik. Terima kasih Pak Asrianto atas kebersamaan kita dalam melakukan proses pendampingan. Saya terima kasih juga Bapak Kepala Sekolah dan Pak Yusmin yang sudah membantu mendokumentasikan ini. Luar biasa Pak Yusmin, terima kasih. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa kita terapkan dengan sebaik-baiknya di lapangan, karena ini suka tidak suka, mau tidak mau, kita ini memang seorang guru ya sudah seiring dengan apa yang kita pelajari, jadi memang menjadi bekal kita. Makanya teman-teman yang tidak bergabung di Guru Penggerak tidak akan mendapatkan ilmu ini, apalagi kalau tidak ada orang di dalamnya yang seperti Pak Srianto, karena di tempat kuliah tidak ada Pak, di tempat kuliah tidak ada. Makanya kita dorong di setiap sekolah itu harus ada satu orang. Nah, dari satu orang itu yang memberikan pemahaman. Tetapi kalau semuanya bisa menjalani lebih bagus lagi Pak, karena beda diceritakan dengan menjalani. Langsung menjalani. Terima kasih. Itu saja barangkali hari ini pertemuan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.